Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisri Arifin, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Kebumen, SMA Negeri 1 Pejagoan. Di sini kami akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, pada waktu pembelajaran saya merasa sudah berhasil dalam melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan kurikulum. Saya merasa bisa mengelola kelas dengan baik, peserta didik mematuhi perintah-perintah saya tanpa saya tanyakan di awal pembelajaran. Tetapi peserta didik seringkali mendapatkan hasil yang kurang maksimal sesuai dengan harapan saya. Ada beberapa peserta didik yang malas mengerjakan soal yang saya berikan dengan alasan belum paham dan belum bisa mengerjakan. Ada beberapa peserta didik juga yang cepat dalam mengerjakan soal, ada juga yang lambat, padahal soal tersebut mudah. Dari pembelajaran yang saya berikan setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa ada kekeliruan dalam pengajaran, bahwa anak itu sebagai objek dalam pembelajaran seharusnya sebagai subjek dalam pembelajaran. Menyadari bahwa pendidikan berhamba pada anak dengan segala ketulusan hatinya. Menyadari bahwa pendidikan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Menyadari bahwa pendidikan juga harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah dalam proses pembelajaran saya melakukan dengan sistem AMO, yaitu pembelajaran yang bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek bukan sebagai objek. Itu pembelajaran yang berorientasi pada anak. Dalam pembelajaran tidak ada paksaan-paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi anak agar dapat berkembang dengan selamat lahir dan batinnya. Menyadari bahwa pembelajaran pada anak itu anak istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Pembelajaran dengan sistem AMO itu mendidik anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pembelajaran dengan menuntun, mengasuh, dan membimbing anak sesuai dengan kodratnya. Memberikan kebebasan kepada anak dalam belajar yang disukai. Yang tadinya ada paksaan-paksaan, tuntutan, sekarang sudah berubah menjadi merdeka belajar. Pembelajaran dengan menuntut kodrat alamiah anak dengan permainan yang menyenangkan. Pembelajaran dengan simulasi permainan yang terintegrasi dengan budaya lokal. Perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantoro juga, pembelajaran itu seharusnya bersemboyan pada pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutpuri handayani. Artinya bahwa ing ngarsa sung tulodo itu ketika di depan anak, seorang pendidik itu memberikan teladan bagi peserta didik atau anak-anak. Ing madya mangunkarsa, ketika di tengah anak-anak, pendidik itu mampu memberikan semangat kepada anak-anak atau peserta didik. Tutpuri handayani, ketika berada di belakang, seorang pendidik itu mampu memberikan arahan untuk berani dan bertanggung jawab terhadap peserta didik itu, berani dan dapat bertanggung jawab. Yang kami rasakan, yang saya rasakan dalam mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantoro itu juga ada pembentukan karakter pada peserta didik. Pembentukan karakter pada peserta didik itu adalah perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya menajamkan pikiran, memperhalus perasaan, rasa, dan karsa itu memperkuat kehendak atau kemauan. Dari perpaduan cipta, rasa, dan karsa itu akan membentuk suatu budi pekerti atau karakter yang sempurna.
yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Yang akhirnya seorang anak itu akan terbentuk sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Sehingga anak dalam belajar itu menjadi merdeka belajar. Hal yang bisa saya terapkan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran itu, yang akan saya lakukan adalah mendiagnosis non-kognitif awal tentang gaya belajar, model pembelajaran, dan penugasan yang diinginkan oleh anak-anak. Menyadari bahwa setiap anak itu memiliki keunikan dan mengintegrasikan budaya lokal di sekolah. Kemudian dalam menerapkan pembelajaran itu juga mengintegrasikan dengan permainan-permainan, di mana dalam permainan itu akan menggali ide-ide kreatif pada anak. Dan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga mengacu pada Tripusat Pendidikan, yaitu dukungan oleh keluarga dari anak, oleh pihak sekolah, dan oleh masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang kesimpulan dan refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.